Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman seperjuangan di pertradingan saham. Bagaimana untuk hari ini? Mudah-mudahan diberikan profit yang melimpah. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan meramaikan grup agelmologi. Nah, sekarang udah mulai rame, udah mulai pada diskusi, udah mulai pada apa namanya? Pada cuap-cuap gitu di grup ya. Mudah-mudahan pada betah gitu. Mudah-mudahan bisa cuan bersama, profit bersama. Nah, kembali lagi di sesi analisa bareng Uncle bersama saya. Saya siapa ya? Rahasia. Dalam sesi analisa bareng Uncle seperti biasa kita menganalisa bareng-bareng pergerakan saham untuk besok seperti apa, pergerakan IHSG hari ini seperti apa. Mudah-mudahan bisa jadi masukan, jadi acuan meskipun analisa-analisa sederhana gitu kan. Nggak terlalu banyak indikator yang kita pakai. Puyeng sendiri ntar. Ya, eh sebelum kita mulai, saya mau promosi dulu. Uncle Mologi mau ada kelas gitu kan. Rencananya nanti di tanggal 23 sampai 24. Atau bisa jadi jika waktu ini kurang, kita bisa tambahin 1 hari lagi gitu. Jadi materinya nanti di antara lain ya ini fase market seperti apa, terus technical analysis, basic technical analysis, indikator moving average dan stokastik yang kita pakai, terus bagaimana bikin trading plan, money management, sama bagaimana kita melatih dalam psikologis trading. Terus bagaimana metode screening yang kita pakai. Ini kita ajarkan nanti metode screeningnya, nggak usah yang ribet-ribet, itu cukup pakai HP aja bisa sebenarnya. Ya, terus ada free bonusnya, ada rekomendasi di grup kelas nanti, rekomendasi saham selama 1 bulan kita kasih rekomendasi setiap hari. Terus konsultasi portofolio kalau ada yang nyangkut ini harus gimana. Nanti bisa diskusi di grup kelas. Terus ada grup diskusi khusus ya. Nanti udah kita buatkan dan udah ada beberapa teman-teman dari Angkelmologi Umum yang sudah ikut gitu. Terus ada gosip mingguan, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lah seminggu sekali atau beberapa minggu sekali gitu, tergantung situasional aja. Ya, bagaimana caranya? Nah, silahkan langsung aja join ke Telegram Angkelmologi. Nanti silahkan tanya-tanya di situ, tanya-tanya di grup. Nanti tanyanya ke admin aja biar nggak pada bingung gitu kan. Nanti ada biasanya posting admin gitu, ngiklan ngiklan. Jadi biayanya 350.000 aja untuk investasi ilmunya. Nah, kita mau terjun di dunia market, masa sih nggak tahu, nggak punya ilmunya gitu kan. Nah, jadi metode yang kita pakai itu metode sederhana, terus gampang dimengerti, terutama untuk yang masih baru-baru belajar, terus diaplikasiinnya juga mudah gitu kan. Kita pakai pilihin metode yang sederhana, yang penting bisa cuan. Oke, itu iklannya dan kita langsung aja lanjut ke pembahasan. Hari ini IHSG ditutup merah lagi ya. Ya kita mah udah nggak aneh kan sama IHSG. Kemarin hijau terus besoknya merah. Udah biasa. Yang penting apa? Yang penting kita masih bisa menemukan saham-saham yang berpotensial. Kayak tadi apa tuh pagi-pagi tuh udah dapet roda. Nah, salah. Roda. Nah, roda tuh. Saya bilang kan, roda tuh liatin coba gitu kan. Nah, ternyata alhamdulillah gitu bisa dikasih cuan. Terus ada lagi tadi AGRS kalau nggak salah, saya ini ada AGRS juga. AGRS boleh coleknya. Lumayan. AGRS hari ini ARA ya. Jadi harusnya sih lumayan gitu kan.
Mudah-mudahan besok juga masih bisa seperti itu. Nah, sebelum kita bahas yang apa namanya analisa-analisa yang tadi di request, di kita bahas dulu nih yang apa namanya yang menu buy close kemarin. Kayaknya nggak jalan semua hari ini. Ada win sama antam kan. Nanti kita bahas bersama, santai. Jangan buru-buru panik gitu kan. Yang pertama kita lihat dulu IHSG. IHSG hari ini ditutup merah. Tapi dia tadi mencoba untuk break ke resistnya ini, cuman dia akhirnya nggak kuat dan akhirnya turun kembali. Mudah-mudahan sih besok dia mau mau coba lagi break ke atas gini biar bisa konfirmasi gitu, naik ke atas, jebret. Jadi kan enak gitu kan. Biar 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 nggak turun-turun terus gitu. Ini masih bisa dikatakan sideways ya. Sideways-nya lumayan lumayan lebar ini ya sideways-nya nih sampai sini. Jadi mudah-mudahan secepatnya lah bisa konfirmasi dia uptrend kembali. Ya, paling kemungkinan besok ya koreksi ke area-area sini. Kalau misalnya dia sudah menyentuh area sini, ditarik lagi ke atas gitu. Biasanya kan gitu. Itu untuk IHSG. Dan selanjutnya kita buy close yang kemarin itu ada Wins sama Antam. Itu yang saya berikan di grup umum ya. Wins. Kita lihat Wins hari ini bagaimana. Hari ini merah lumayan. Jadi tapi teman-teman jangan buru-buru di CL ini Wins masih aman kalau menurut saya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman besok dibawa ke 108 sampai 113 gitu kan. Silahkan teman-teman bisa average. Ini masih aman kalau menurut saya selama dia nggak turun dari 108. Nah, ya sebenarnya support dia itu di sini 104 sampai 108. Itu supportnya Wins. Kalau misalnya dia naik, targetnya paling ke sini dulu, yang paling deket. Nih, ke sini dulu. (122 sampai 124). Itu kalau misalnya dia berhasil break ke atas, kemungkinan dia targetnya akan ke sini. 130-an. Itu untuk Wins. Selanjutnya ada Antam. Antam masih oke, masih tadi sempat turun lumayan dalam ya, tapi akhirnya ditarik lagi dia. Ini dia kemarin resisten dan hari ini bisa jadi support. Dia turun ke bawah, akhirnya ditarik lagi ke atas. Jadi teman-teman yang masih punya, tenang aja, disimpan dulu aja nggak apa-apa. Kan kebiasaannya Antam tuh seperti itu ya. Jadi biasanya dia naik kenceng, pas dibeli besoknya turun gitu kan. Kayak yang kemarin tuh buy close dari hari apa tuh, tanggal 30 kalau nggak salah ya. Ya, buy close dari tanggal 30. Kalau misalnya teman-teman buru-buru CL kan jadinya malah nggak profit gitu kan. Kalau misalnya sabar menunggu, karena Antam itu pergerakannya biasanya seperti itu sih. Jadi habis naik kencang gitu koreksi dulu. Mudah-mudahan sih ini koreksinya nggak lama ya. Satu atau dua candle aja koreksinya cukup gitu. Terus dia lanjut naik. Itu untuk Antam. Dan yang saya rekom di grup kelas itu ada apa ya kemarin grup kelas. Nah, ada TINS, ada WINS, ada SRTG sama LPPF. Kita lihat dulu yang TINS. Timah. Yang TINS ini sama kayak Antam, hari ini koreksi. Sempat dia menyentuh ke 1500-an ya. Tapi akhirnya dia ditarik naik lagi. Ini masih aman kalau menurut saya. Jadi teman-teman yang punya TINS di hold aja dulu nggak apa-apa. Dia biasa ya koreksi dulu. Paling kalau misalnya besok dia lanjut koreksinya ke area sini 1500 sampai 1525. Mungkin kalau teman-teman yang belum punya silahkan tunggu di situ. Kalau yang mau average ya silahkan average di area itu. Area 1500 sampai 1525. Itu boleh, silahkan average. Itu untuk TINS. Yang kedua ada WINS tadi udah ya. Terus selanjutnya ada
LPPF matahari. Nah, ini yang kemarin kita rekom juga di grup kelas. Matahari lumayan ya hari ini. Tuh, kemarin buy close 25.30. Hari ini high-nya dia sampai 26.90 ya. Ya betul 26.90. Katakanlah kita jual di berapa? Di 258. 2670 deh. Kita udah dapat 5%. Udah lumayan. Ya. Tapi kalau misalnya yang belum di TP, ini menurut saya dia masih akan lanjut uptrend, cuman pasti ada koreksi-koreksi dikit lah. Paling dia besok kalau misalnya dia koreksi ya ke area 2400-an sampai ke 2480-an. Itu area koreksinya dia. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum punya, silahkan bisa menunggu di situ. Nah, di area-area sini lah. Ya. Kalau misalnya supportnya tuh jauh sebenarnya di bawah sini nih. Selama dia nggak di bawah 2000, aman. Masih bisa di hold. Tapi kalau misalnya dia sampai turun di bawah 2000 ya mending keluar dulu aja. Ini paling merapatkan barisan garis moving average-nya dulu dia. Mungkin dia koreksi-koreksi ke sini sampai ke sini lah 2330 gitu, paling ke area situ dulu. Nanti baru dia lanjut naik. Oke, itu untuk LPPF dan selanjutnya ada SRTG. SRTG. Nah, SRTG juga hari ini lumayan ya. Yang beli buy close kemarin di 1885, hari ini sampai 2065. Tuh, udah berapa persen? 2060 hari ini high-nya. Coba ukur lagi. 18 kemarin close-nya berapa? 1885 sampai 2070 60 ya. 60. Dapat 9% kalau misalnya kejual di harga paling tingginya. Ya, turun-turun 1 tick masih lumayan lah. Itu untuk SRTG, dan SRTG ini kalau kita lihat dari candle dan volumenya di posisi atas ini dia sudah mulai banyak yang jual. Cuman kemungkinan dia masih akan lanjut naik ke atas karena dari indikator stokastik juga masih menarik lah, masih belum dead cross gitu kan. Jadi masih berpotensi naik. Kalau misalnya teman-teman yang belum masuk, mending belinya di area 1835 sampai sinilah 1900-an. Itu lebih aman. Jadi teman-teman bisa lebih aman. Nah, kalau misalnya stop lossnya di mana? Sebenarnya supportnya kan kita pakai low yang kemarin aja di 1700-an. Kalau misalnya dia di bawah 1700, mending keluar dulu. Oke? Itu untuk SRTG. Dan selanjutnya kita langsung aja ke saham-saham yang di request sama teman-teman di Ankelmologi. Yang pertama ada Mahaka Radio. Mari sudah mulai menunjukkan gelagat-gelagat bagus ya. Secara stokastik sih dia sudah menarik, sudah bagus lagi, dan ada satu indikator lagi dia sudah mulai up itu. Ini sudah mulai tanda-tanda yang bagus. Kalau misalnya teman-teman punya di harga berapa ini? Nggak ditulis ya. Kalau misalnya teman-teman mau masuk ya bolehlah tunggu di area sini, di area nih 310 sampai 316 masih aman. Nih 310 sampai 316 ya, area-area situ aja. Kemungkinan kalau dia koreksi kan pasti ke situ. Nah, selama dia bertahan di atas 300, teman-teman masih bisa silahkan hold. Jadi masih berpotensi dia. Di sini supportnya dia di 300, kita kasih 300 lah. Sebenarnya area supportnya kan 290 sampai 300. Tapi kalau misalnya teman-teman beli di sini turun ke 290, itu kan sebenarnya kejauhan. Jadi di bawah 300 silahkan teman-teman keluar dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau pas dia sudah bagus lagi baru masuk lagi. Tapi kalau menurut saya ini sih udah bagus. Di sini sudah candlenya sudah menarik juga. Mudah-mudahan besok dia uji resist ke 328 sampai 334. Kalau misalnya break ya udah dia pasti naik ke atas. Lanjut lagi ke 350.
Itu untuk Mari. Selanjutnya ada Bank Net Indonesia Syariah. Punya di 3.600. Waduh, 3.600. Oke. Bank di 3.600 di sini berarti. Lumayan bisa dibilang masih deket sih. Masih deket kalau 3.600 ya. Sebenarnya bank ini ada target ke 4.000 ke area sini, mudah-mudahan tercapai sih. Cuman kadang kita nggak tahu kapan itu dia mencapai 4.000-nya. Kadang pasti di bawah habis naik di bawah koreksi-koreksi dulu selama beberapa hari baru dia naik lagi, bikin naik yang baru. Terus turun lagi beberapa hari dia naik lagi bikin naik yang baru. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau sampai 4.000 di hold, ya teman-teman harus bersabar. Kalau punya di 3.600, besok kalau misalnya dia turun ke area sini 3.420 sampai ke 3.500, silahkan bisa average di area situ. Targetnya kemana? Targetnya paling ke sini dulu, ke high-nya hari ini, atau kalau enggak ke sini 3.800 sampai ke 3.900. Itu target terdekatnya bank. Paling kemungkinan sih besok dia koreksi dulu ke sini ke area 3.420-an, baru dia nanti akan naik. Tapi kalau misalnya lihat secara candle ya, lihat secara candle itu dia hari ini lumayan juga banyak yang jual karena merah dan volumenya juga besar. Dan shadow-nya ini relatif lebih kecil daripada body gitu kan. Shadow bawahnya ini. Jadi kemungkinan di sini banyak yang sudah keluar. Tapi apakah dia masih bisa naik? Masih ada peluang untuk naik. Seperti tadi yang saya bilang, bank ini kemungkinan dia ada target ke 4.000. Mudah-mudahan tercapai. Oke. Itu untuk bank. Selanjutnya ada BABP. BABP punya di 350. Waduh, 350. Di 350. Sepertinya di video sebelumnya saya juga sempat menjelaskan ya, BABP ini berada di area supportnya pas kemarin-kemarin tuh. Harusnya pas dia beberapa kali dia mantul di area support ini, teman-teman yang punya di area atas 350 atau 350 ke atas, harusnya average di sini di area 280-an lah. Harusnya bisa average. Biasanya dua kali pembelian pertama gitu kan. Harusnya di average. Itu untuk BABP. Kalau besok ditanya lanjut nggak? Kalau secara indikator dia masih bagus, dan ini juga indikatornya dia sudah mantul ke atas. Mudah-mudahan sih besok lanjut. Kalau misalnya besok lanjut, dia targetnya kemana? Ke 320 dulu sampai ke 340 lah, ke area situ. Kalau misalnya dia berhasil break, ya udah dia targetnya ke 380. Itu untuk BABP. Harusnya kemarin sudah average. Atau kalau misalnya besok di bawah koreksi lagi, teman-teman silakan aja average di area 274 sampai 288. Itu masih bagus untuk average. Sepertinya sih besok lanjut, mudah-mudahan lanjut. Itu untuk BABP. Selanjutnya ada kios. Tuh kan. Ini kita hapus aja lah. Kios ini menarik. Dari analisa kapan ya? Minggu kemarin kalau nggak salah. Saya sempat bilang cicil kios gitu kan. Dan ternyata baru hari ini jalan. Dia belum bisa berhasil break resistennya. Tadi sudah sampai ke 900 tapi akhirnya turun lagi. Mudah-mudahan sih besok dia nggak langsung koreksi ya. Dia mudah-mudahan dia mencoba lagi break. Kalau bertahan pasti dia lanjut. Tapi kalau misalnya gagal, kemungkinan dia koreksinya ke area sini, ke 820 sampai area 845 sampai 850 lah, ke area situ koreksinya. Mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mau ngambil, ya besok dipantau dulu di area 820 sampai 850 lah. Kalau misalnya di situ banyak yang
ikutan, yang banyak yang kenceng gitu makan, silahkan masuk. Targetnya kemana? Targetnya paling ke sini dulu. Nih, 9.30. Minimal minimal ke high hari ini 9.10. Itu untuk kios. Jadi jangan mengejar saham yang sudah berlari kencang. Mending tunggu saat dia koreksi. Selanjutnya ada BABP. Oh tadi ya, BABP udah bisa dilihat di video apa namanya penjelasan sebelumnya tadi. PTPP. PTPP masih lanjut turun dia, masih belum apa namanya, belum belum ada tanda-tanda kenaikan gitu kan. Cuman kalau menurut saya sih PTPP lebih menarik daripada yang lain ya. Ini masih di area supportnya, mudah-mudahan sih, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan beberapa hari ke depan dia nggak jebol ke bawah sini, nggak bikin low yang baru ya. Mudah-mudahan dia masih tetap dipertahankan di atas area ini, area low-nya hari ini di 8855. Kalau misalnya teman-teman punya di 946, 946 itu berarti di sini ya. 946. Ya, pas di sini paling. Besok kalau misalnya dia turun lagi ke area sini, ke area 750-an gitu kan. Bolehlah di average, dicicil average. Mudah-mudahan sih jangan sampai ke bawah, karena kalau misalnya dia ke bawah sini berarti dia akan melanjutkan penurunannya. Tapi kalau secara stokastik sih dia sudah oversold ya. Harusnya dia mulai up lagi meskipun sedikit-sedikit. Tapi kalau misalnya memang tujuannya untuk jangka panjang, untuk invest, ya sudah diamkan saja, jangan diapa-apain dulu. Gitu. Kalau misalnya untuk invest, ya simpen aja sampai sampai akhir tahun nanti. Biasanya dia mulai up lagi dia. Mungkin 2 bulan ke depan baru dia jalannya agak kencengan gitu. Itu untuk PTPP. Paling targetnya ya kesini dulu lah. 995 itu target terdekatnya dia PTPP. Kalau misalnya break ya lanjut lagi ke 1000 gitu aja. 1200 nih yang agak tinggian nih. Targetnya kurang lebih ke situ. Itu untuk PTPP. Selanjutnya ada KPIG. Kepik. MNC hari ini lumayan juga ya. Tapi kepik nggak kebawa dia. Kepik masih bertahan di situ-situ aja. Dia kepik ini masih bisa dibilang, kita masih bisa bilang kepik ini masih sideways. Dia supportnya terdekat. Ini bukan support kuat sebenarnya. Support kuatnya itu di sini. Nih, di bawah nih. Nah, ini support kuatnya. Support kuatnya. Kalau misalnya punya di 118, ya udah diamin dulu nggak apa-apa. Jangan diapa-apain karena masih deket kan. Nanti kalau misalnya dia turun ke area 109, teman-teman bisa average. Kalau misalnya dia naik, teman-teman segera keluar. Kalau naik pun paling targetnya ke 125 dulu. Kalau break lanjut ke 130-an ke atas, 133. Itu untuk ke peak. Kemungkinan besok sih koreksi kalau ngelihat dari stokastik ini. Cuman kita juga nggak tahu, kadang stokastiknya kayak gini hari ini, besok bisa aja ada bandar masuk gitu kan, dia narik ke atas. Tapi paling koreksinya ya ke area sinilah 110-an. Itu kepik. Selanjutnya ada MSIN. MNC Studio. MSIN kencang selama 3 hari ini. Kalau yang belum punya, ya kalau saya pribadi sih mending wait and see dulu ya, saham-saham yang kayak gini. Dia udah naik kenceng terus gitu kan. Takutnya ya tahu sendirilah MNC seperti apa. Takutnya sih. Tapi kalau misalnya penasaran gitu kan, tungguin aja di area 560-an lah sini. Atau kalau enggak barangkali dapat ya, barangkali dikasih koreksi gitu kan ke 530-an. Mana sih? 530 mana? Ya sinilah, oh ya. Area sinilah 530. Nah, 530 sampai area 570.
ini lebih aman untuk ngambil. Paling karena kalau dia koreksi pasti arahnya ke situ. Kecuali dia langsung ARB ya. Kalau langsung ARB ya wassalam. Mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan besok masih masih lanjut. Tapi kalau melihat misalnya ngelihat dari stokastiknya, ini harusnya koreksi. Entah besok atau beberapa hari ke depan harusnya koreksi. Ya, masih bagus sih. Kalau saya pribadi lebih ke fast trade aja. Jual beli, jual cepat gitu aja. Itu untuk MSIN. Selanjutnya ada SAMF. SAMF. SAMF punya di 1800. Waduh, punya di atas. Ya, udah diemin aja kalau udah kayak gini mah. Ya, jangan diapa-apain lah. Mau average nggak ya? Mau kalaupun average paling ya average silahkan coba di average. Cuman saya takutnya itu nanti dia turun lagi. Ini dia area support kuatnya di sini kan. 690 sampai 710. Tapi kalau secara stokastik dia sebenarnya sudah oversold banget gitu kan. Sudah waktunya dia harus ditarik naik lagi ke atas, harus dibeli lagi gitu kan. Cuman kan kita nggak tahu oversoldnya ini mau sampai kapan nih. Bisa aja dia bergerak di sini-sini terus. Jadi harganya ya di sini-sini aja terus. Set P gitu kan. Mudah-mudahan sih ada bandar masuk. Saya kalau misalnya udah terlalu jauh seperti ini, bingung juga mau menyarankan CL atau mau menyarankan average-nya di mana. Kalau dari secara chart dari candle gitu ya. Ini dari sinilah kita tarik coba. Apakah dia besok akan lanjut naik? Menurut saya sih masih naik besok. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau spekulasi untuk average, silahkan aja average dibeli aja. Kalau misalnya dapat sih di area 750-an. Itu kalau dapat. Tapi kalau misalnya nggak dapat ya di area 800-an. Kurang lebih di situ. Nah, ini masih belum ada konfirmasi juga sebenarnya kalau menurut saya. Cuman sudah mulai ada tanda-tanda nih dua candle udah hijau gitu kan. Mudah-mudahan sih besok lanjut dia kencang gitu kan. Siapa tahu bisa langsung arah ke 1000 gitu kan. Jadi lumayan gitu. Bisa tunggu aja di average di area tadi yang saya sebutkan 750 sampai 800. Itu untuk saham F. Itu kalau yang mau average. Dan average-nya itu harus 2 sampai 3 kali lipat kalau misalnya punya di 1000. Bukan cuma 2 kali lipat ya. Bisa 4 kali lipat biar cepat kejemput. Kalau nggak mau average ya harus bersabar. Behit Behit sama sih sebenarnya kayak BABP. Behit punya di 124. 124 di sini. Pas di sini besoknya di bawah ARB. Pasti gitu ya. Di video kemarin saya udah menjelaskan ya. Dia Behit ini bener-bener lagi ada di support ini. Kemarin dia ditahan di area-area sini. Harusnya nih sama kayak BABP tadi. Harusnya pas dia ditahan terus di area kayak gini, teman-teman mulai average. Dan hari ini dia naik. Besok kemungkinan dia akan koreksi. Kalaupun dia koreksi, paling koreksinya ke area sini. Ke area 88 sampai 93. Kalau misalnya mau average, ya sudah di average aja di area itu. Tapi kalau misalnya ternyata dia tutupan di bawah 82, ya mau nggak mau memang harus keluar. Karena ini support kuatnya nih, 82 sampai 84. Itu support kuatnya. Kalau dia jebol ke bawah support yang 82-84, ya bisa jadi dia dibawa lagi ke 60-70. Takutnya kan di situ. Kecuali kalau misalnya teman-teman mau bersabar gitu, mau swing panjang gitu, silahkan ditahan dulu. Karena kalau misalnya dia besok naik pun targetnya paling ke sini dulu. 110 sampai 116. Itu target terdekatnya. Kalau misalnya dia break ke situ baru dia akan ke 130-an. Itu untuk Behit. Oke. Ya pilihannya antara bersabar atau mau average gitu. Kalau mau average ya
sebaiknya nunggu di area 88 sampai 90 lah, 92 gitu masih aman. Oke, mudah-mudahan sih naik. Ini stokastik juga udah golden cross kemarin dan hari ini juga masih mangap ke atas gitu kan. Kemungkinan besok masih akan lanjut. Itu untuk BHIT. Selanjutnya ada ICBP. Indofood CBP sukses. Punya di 8.600. Sini ya. Hmm. 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 Sebelumnya saya mau nanya dulu, kalau ICBP ini tujuan pembeliannya mau dipakai untuk swing atau hanya untuk harian gitu kan? Pas kemarin kebetulan beli di sini di bawah turun gitu. Kalau misalnya buat swing, ini sudah menarik. Ya, dia MA5-nya udah golden cross sama MA50-nya. Dan stokastiknya di sini pun sudah ini entah udah golden cross apa mendekati golden cross gitu ya. Tapi menurut saya ini masih oke kalau misalnya mau untuk swing. Nah, kalau misalnya di bawah turun di area 8.200 sampai 8.275, teman-teman yang punya di 8.600 bisa average. Kalau mau average, tapi kalau misalnya nggak mau average, ya pilihannya ya didiemin aja. Udah buat jangka panjang aja. Mudah-mudahan sih naik. Tuh. Mudah-mudahan sih dia targetnya break sini, break 8.700, dia baru konfirmasi up lagi. Karena di candle yang ini di tanggal 1 Juli ini dia sempat mau mencoba untuk break 8.700 tapi akhirnya nggak kuat dan turun lagi. Beberapa hari kemudian juga turun. 2 hari ini hijau. Kalaupun dia koreksinya paling ke area-area sini. 8275 sampai sini 8400. Paling kemungkinan ke area situ. Yang punya di 8600 gimana? Ya diemin aja, nggak terlalu jauh kalau menurut saya ini mah. Dia naik 2 hari gitu kan, udah kejemput. Tapi kalau di bawah turun, silakan teman-teman average di 8.200 sampai 8275. Itu untuk ICBP. Oke, selanjutnya ada SAME. SAME kayaknya emiten kesehatan juga terutama rumah sakit ya. Mulai lumayan gitu kan. Hari ini SAME koreksi, lihat aja volumenya juga nggak terlalu banyak. Kemungkinan kalau nggak besok mungkin lusa dia bakal mulai ngegas lagi. SAME ini punya di berapa tuh? Mana nih? Oh nggak ada. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil, kalau misalnya dia sampai koreksi ke area sini, silahkan teman-teman masuk. Nah, 725 sampai close hari ini. Boleh diambil. Nah, stop lossnya di mana? Kalau misalnya untuk fast trade aja, stop lossnya di sini aja di low yang kemarin. Kalau dia turun di bawah 710, ya teman-teman keluar dulu. Gitu. Paling koreksinya ya ke area-area situ 710 sampai 725. Gitu. Itu untuk SAME. Targetnya kemana? Kita coba lihat targetnya apakah dia sudah all time high. Oh ya, dia sudah all time high. Ya targetnya ini hanya ke atas langit. Itu kalau target yang sudah pada all time high. Coba kita lihat yang 1 bulan. Betul dia sudah mencapai harga tertingginya. Paling targetnya ya ke situ dulu. 1R 1 hari. Nah targetnya paling yang pertama dia break dulu area sini nih. Resistnya dia yang terdekat 770. Kalau dia break berarti dia lanjut. Kemungkinan kalau menurut saya ini bakal lanjut lagi. Dia bakal naik lagi karena kalau secara chart dia sudah uptrend. Dia masih bagus dari chart jangka panjang juga dia masih uptrend ini. Masih bagus dari sini juga kan. Tuh lihatin tuh. Tuh. Dia belum ada bikin low lagi. Ini masih bagus kalau menurut saya. Dan secara stokastik juga dia masih oke. Meskipun di indikator satunya lagi ini dia agak menurun karena dia memang harus koreksi gitu kan.
Daripada kita naik terus gitu tahu-tahu disuspend. Mending naik, koreksi, 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 naik lagi, koreksi lagi, naik lagi. Ya, itu untuk Same. Tadi kalau misalnya yang belum punya, tungguin aja di 725 sampai 745. Syukur-syukur dapat di area 710. Itu lebih bagus. Oke, selanjutnya ada DMMX. DMMX ini saham ini udah berapa kali ditanyain ya. Ini saham masih bagus soalnya dia saham-saham yang berbau-bau teknologi itu masih masih oke kalau menurut saya. Berbau-bau digital gitu kan. Itu masih oke lah. Nih. Susah amat. Nih masih uptrend ya. Selama dia nggak turun dari tren lainnya dia yang ini ya aman. Kalau misalnya teman-teman yang belum punya, tungguin aja di area sini. Di area sini nih. Nih, ya sampai close hari ini masih oke lah. Masih close sampai close hari ini masih oke. Dia paling kalau koreksi ya koreksinya ke area ini 1670 sampai 1735. Udah masih oke ini mah. Masih santai, masih menanjak. Apakah dia akan menyusul DCII atau ETG kita nggak tahu. Cuman secara teknikal DMMX ini udah masih bagus. Nah, yang perlu kita waspadai ini apa namanya? Stokastiknya dia hari ini dead cross. Jadi menurut saya kemungkinan dia ada potensi koreksi dulu ke area sini. 1670 sampai 1730. Kurang lebih di situ koreksinya. Syukur-syukur kalau misalnya teman-teman mau ngantri di area-area situ. Jadi jangan di HK pas dia naik gitu. Biar lebih aman. Itu untuk di MMX. Selanjutnya ada Wika. Wika. Ini yang mau swing silahkan mulai ambil Wika. Tadi saya sempat notice kalau nggak salah di grup ya, Wika itu kapan ya? Kalau nggak hari ini kemarin-kemarin deh. Ambil Wika yang mau swing daripada WSKT karena WSKT potensi turun masih ada sih kalau menurut saya. Wika ini lebih menarik daripada WSKT. Atau PTPP juga menarik. Cuman kalau secara teknikal tadi kan agak-agak mulai mengkhawatirkan. Wika ini kalau misalnya teman-teman belum punya dan mau ngambil, kalau misalnya dia besok koreksi ke area sini, area ini, low-nya hari ini sampai 995, boleh teman-teman cicil buy. Nah, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kalau misalnya dia tutupan di bawah 955. Tutupan di 950 gitu, teman-teman keluar dulu nggak apa-apa. Itu untuk Wika. Targetnya paling kemana? Terdekat ya ke sini, ke 1000 lah, 1020. Kalau break lanjut ke area 1100. Itu untuk Wika. Selanjutnya ada INPC. INPC tadi sempat bangun ya. Saya masih punya ini INPC, masih nyangkut di 150 atau 151 ya, saya lupa. Pokoknya saya masih punya, tapi nggak banyak sih. Tadi sempat bangun gitu, sempat naik lumayan sampai ke 153. Cuman saya belum jual, udah diemin karena cuma sedikit ya. Cuman kalau dari stokastik, kita ngeliat dari stokastik sih udah mulai mangap ke atas gitu. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan dia akan naik. Di sini kita lihat dia ditahan di area sini 140. Kurang lebih di area situ dia support kuatnya. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan atau besok gitu kan, siapa tahu ada yang goreng, biasanya si Kokoh yang goreng. Dia naik kencang gitu kan. Biar bisa TP. Targetnya kemana? Target terdekatnya ya ke sini dulu, ke 160. Itu target terdekatnya. Target jauhnya kemana? 170 ke atas.
Itu untuk INPC. Siapa tahu besok ARA gitu kan sampai 190. Mudah-mudahan. Oke, selanjutnya ada Zirek. Zirek. Zirek, Zirek. Eh, ngeri ini mah. Sebenarnya ngeri. Kita kemarin bikin supportnya kan di 525 dan di break ke bawah sebenarnya. Hari ini tapi hijau. Entah bagaimana pergerakannya, saya masih belum tahu ini. Yang jelas kalau misalnya dia turun lagi ke bawah 480 ya sudah dia akan ke area sini 460. Itu untuk Jirek. Kalau dari stokastik kan dia juga masih mengarah ke bawah, masih belum ada tekanan beli yang banyak gitu kan. Dan yang satunya ini juga masih area oversold-nya. Jadi mungkin bisa dipantau dulu, bisa di wait and see dulu kalau yang belum punya ya. Kalau misalnya dia udah mulai banyak yang kenceng, banyak yang beli gitu, silahkan ikutan beli. Target terdekatnya paling ke area sini 525 dulu. Itu target terdekatnya. Itu untuk Jirek. Selanjutnya ada KLBF. KLBF punya di 1386. KLBF 1386. 1386. Sini ya. Ya, area sini berarti. Kalau kita lihat dari candle ini sebenarnya sudah cukup mengkhawatirkan. Cuman dia masih ketahan bener di supportnya dia yang bawah sini, yang 1315 sampai 1355. 1360 dan hari ini ditutup di area support. Dari volumenya juga hari ini lumayan yang jualan ya. Ya banyak sudah pada buang barang, mulai buang barang. Cuman kita belum tahu juga ini polanya seperti apa. Mudah-mudahan kalau misalnya punya teman-teman yang punya di 1386 berarti di area sini ya. Di area sini bisa average lagi, diemin dulu, jangan diapa-apain. Kalau misalnya dia besok sampai turun lagi ke area 310, 315, disitulah kita average. Nah, tapi kalau misalnya dia ternyata ditutup di bawah 1300, ya mau nggak mau, rela nggak rela kita keluar. Karena stokastiknya juga dead cross mulai mengarah ke bawah. Jadi agak mengkhawatirkan kalau menurut saya. Mudah-mudahan sih besok mulai ditarik lagi ke atas. Oke, itu untuk KLBF. Selanjutnya ada MPOW. MPOW punya enggak ditulis. Kalau belum punya, mending sebaiknya wait and see aja dulu. Lebih menarik kalau misalnya kita dapat di area di bawah 90 ya. Itu lebih enak. Jadi kita kalaupun misalnya harus CL-nya enggak terlalu jauh. Supportnya di sini 84. Jadi teman-teman yang belum punya, nunggunya di area 90-an. Kalau bisa di bawah 90. Jadi kalau misalnya dia naik kencang besok, di sini juga kalau kita lihat dari candle yang kemarin, ini kan volume gede nih, tapi candlenya kayak gini. Ini 3/4-nya ini pada jualan. Setengahnya lah, setengahnya kita bilang setengah lebihnya ini pada jualan. Volume gede, memang dia bodinya hijau, candlenya hijau. Dan hari ini bisa dibilang sih koreksi karena volumenya juga kecil. Tapi volume ini jika dibandingkan saat dia merah-merah yang ini itu lebih besar. Jadi ini yang belum punya mending wait and see dulu. Kalau misalnya mau beli ya kalau bisa usahakan di bawah 90. Itu kalau misalnya yang mau masuk. Tapi kalau misalnya yang sudah punya dan mau average, ya average-nya di area 84 sampai 90. Itu area average yang lebih aman. Itu untuk MPOW. Targetnya kemana? Paling ke high yang kemarin dulu, ke sini. Ke 111 dulu.
Kalau misalnya dia bisa jebol, ya udah lanjut lagi ke area sini 120-an. Itu untuk MPOW. Selanjutnya ada zebra. Zebra. Ini bukan ya? Salah. Zebra Nusantara. Nah, masih belum bisa dikatakan bagus ya kalau untuk zebra ini. Dia masih secara volume juga masih kecil, masih dikit yang ngambil yang jual yang ambil masih dikit. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah punya ya dan punyanya di atas, ya udah jangan diapa-apain dulu. Ini memang dia area supportnya di sini, di area 840 sampai 875. Kalau misalnya dia bertahan di atas support, itu bagus. Tapi kalau misalnya dia sampai break di bawah support, mau nggak mau harus keluar. Karena ini ada gap nih di sini nih. Ini kan gap nih, bahaya nih. Bisa aja ditarik ke sini, gitu kan. Dan ini juga gap ini sebenarnya. Ini masih ada gap. Gap ini kita jadikan area support. Nah, supportnya tuh dari gap itu sampai ke sini. Tuh, kita perhatiin aja beberapa hari ini kan dia ditahan di area support kan. Mudah-mudahan sih ada kehidupan gitu. Kalau dari indikator yang ini dia sudah mulai agak up, tapi dari stokastiknya dia masih dead cross. Mudah-mudahan paling kalau nggak 1 atau 2 candle gitu kan, mudah-mudahan ditarik naik. Targetnya kemana? Ke 10.40 sampai 1105 dulu. Itu terdekat. Kalau misalnya yang agak jauh ya ke sini. Ke 1195 sampai ke 1200 lah. 1230. Targetnya ke situ. Ini. Area sini. Mana sih? Nah, ke area sini. Itu targetnya untuk zebra. Selanjutnya ada agro. Agro punya di 855 mah diemin aja, udah nggak usah diapa-apain. Santai. Targetnya kemana? Targetnya udah ke langit ini mah. Udah nggak ada ini, kan dia udah all time high kan. Jadi targetnya ya suka-suka dia lah. Paling dia kalau koreksi ya koreksinya ke area-area sini lah. Nih, ke area sini lah. Nih. Kalau secara chart sih masih bagus ya. Secara itu sih masih bagus. Koreksinya ke sini, turun ke sini gitu kayak ini nih. Kayak yang bagian sini. Udah agro mah didimin aja. Kalau misalnya teman-teman yang belum beli dan pengen coba masuk gitu, ya tungguin aja koreksi. Jangan dikejar dulu kalau misalnya udah naik kencang kayak gini. Tunggu aja di 1990 gitu atau di bawahnya lebih bagus. Yang penting dia nggak bikin low baru aja gitu. Mudah-mudahan dia koreksi ke area-area sini ya. Ke area berapa? 1900 sampai 1990 gitu. Itu bagus. Masih koreksi wajar. Koreksi-koreksi yang bisa menguntungkan dan kemungkinan masih lanjut. Kalau dia dari stokastik sih masih lanjut dia ya. Dan dari indikator ini juga masih up. Mudah-mudahan paling kalau koreksi ya ke area sini yang tadi saya sebutin ya. Itu kalau misalnya teman-teman yang mau ngambil. Takutnya dia besok langsung kenceng gitu kan. Biasanya kan pada tergiur tuh. Kalau saya enggak. Saya diemin dulu aja kalau dia yang lagi naik kenceng gitu. Nanti juga pasti koreksi. Pas koreksi baru kita ambil. Itu untuk agro yang punya di 855 bisa tinggal tidur. Selanjutnya ada BGTG. BGTG. Hari ini lumayan kencang. Ada yang narik hari ini BGTG. Punya di 117. 117 mah santai. Tuh masih di bawah. Hari ini udah profit. Udah profit berapa nih? 117. Udah 9% mah santai. Apalagi tadi kalau dijual kan di sini. 14%. Dah. Santai itu mah, diemin dulu. Mudah-mudahan besok dia lanjut. Karena kalau dari stokastik ya, ini kalau dari stokastik dia masih mengarah ke atas. Meskipun dia nggak lebar mangapnya, tapi menurut saya masih ada potensi naik ke atas lagi. Paling dia coba ke 137 sampai 140-an lah. Targetnya ke situ dulu.
Ya minimal break dulu ke high hari ini ke 135 gitu kan. Lanjut. Itu untuk BGTG. Kalau misalnya teman-teman yang belum punya, jangan tergiur dengan yang saham yang lari kencang. Mending tunggu aja dia pas koreksi 123 sampai 125 gitu. Itu lebih lebih aman. Bukan paling aman ya, lebih aman di situ. Jadi kalau misalnya ternyata turun, kita CL-nya nggak terlalu dalam. Oke, kayaknya udah semua ya. Udah berapa tadi? Saya rasa cukup sekian dulu untuk analisa kali ini. Silahkan teman-teman dipilih-pilih, barangkali ada yang tadi saya analisa itu ada yang menarik, bisa menjadi pantauan untuk besok gitu kan. Jadi silahkan ditonton semuanya, barangkali ada yang berpotensi gitu kan. Siapa tahu kan. Kayak kios kemarin kan, kemarin masih di situ-situ aja, ternyata hari ini naik kencang. Dan itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Itu untuk analisa hari ini. Dan teman-teman sekali lagi untuk yang ingin menambah ilmu, ingin belajar, ingin investasi ilmu gitu, silahkan bergabung di kelas kita, kelas Ankelmologi. Nanti belajarnya lewat Zoom, bukan lewat video tutorial gitu kan. Nanti kita pandu dari awal sampai teman-teman benar-benar bisa memahami, kita dampingin gitu kan. Jadi biar biar teman-teman juga nggak bingung gitu. Wah ini caranya gimana? Wah ini salah gimana harusnya gitu. Jadi nanti tetap silahkan tanya-tanya ke kita melalui grup diskusi kelas. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan meramaikan di Ankelmologi. Bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung. Ada linknya saya cantumkan di deskripsi. Oke, cukup sekian untuk sesi analisa bareng Angkel kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.